di sini kami akan mendiskusikan materi tentang pemasaran internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feby Siskasari. Nama saya Odelia Melani. Nama saya Regina Veronica Sagita. Saya Carolina Della. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai pemasaran internasional. Beberapa pokok bahasannya yaitu berkaitan dengan pengertian pemasaran internasional, standarisasi, dan kustomisasi, kebijakan produk, kebijakan harga, kebijakan promosi, dan juga kebijakan distribusi. Yang pertama, kita harus memahami lebih dulu apa yang dimaksud dengan pemasaran internasional marketing, atau pemasaran merujuk pada proses harga promosi dan pelaksanaan kontraksi, penetapan harga promosi, dan distribusi ide barang atau jasa dengan tujuan menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan organisasi. Dalam konteks ini, marketing melibatkan segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggannya, kemudian menciptakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan tersebut, serta memastikan bahwa produk atau layanan tersebut tersedia dan dikenal oleh pelanggan potensial. Konsep yang dimaksud dengan hal ini melibatkan identifikasi peluang pasar, penelitian pasar, dan pengembangan ide produk atau layanan baru. Disinilah perusahaan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi dengan mencari cara untuk memenuhi melalui produk atau layanan yang inovatif. Sementara itu, international marketing adalah konsep yang melibatkan kegiatan pemasaran yang beroperasi di luar batas negara asal perusahaan ketika kegiatan pemasaran harus berurusan dengan sistem politik, budaya, dan hukum yang berbeda, serta kondisi ekonomi yang asing. Maka perusahaan harus mengadaptasi strategi pemasaran mereka untuk mencapai kesuksesan di pasar internasional. Pemasaran internasional memainkan peran penting dalam mendukung strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan ketika berekspansi kepada pasar global. Ini melibatkan pengembangan dan penerapan strategi pemasaran untuk mengajukan dan melayani pelanggan di berbagai negara dan budaya. Dengan mengadopsi strategi pemasaran internasional secara efektif, perusahaan dapat memanfaatkan peluang di pasar global, mengatasi tantangan dan mencapai tujuan bisnis mereka yang lebih luas. Dalam konteks global, international marketing sebenarnya berperan sebagai area fungsional terintegrasi, yaitu fungsi manajemen operasional, pemasaran SDM atau sumber daya manusia, dan keuangan dalam manusia, dan keuangan dalam konteks global dengan penyimpanan produksi dan manajemen pantai internasional dengan mempengaruhi permintaan dan kebutuhan bangsa di berbagai negara. Tim operasional perlu beradaptasi untuk memenuhi permintaan khusus dan produksi produk atau layanan yang sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku di negara-negara. Selain itu, international marketing juga mempengaruhi operasional untuk bekerjasama dengan tim perusahaan untuk memastikan bahwa rantai pasokan internasional berjalan lancar, termasuk pengolahan logistiknya, pengiriman produk, dan juga pengaturan stok yang efisien. Yang berbeda dengan kedua
yang berbeda. Kedua, yaitu fungsi pemasaran berhubungan dengan penelitian pasar internasional dan penyelesaian strategi pemasaran. Tim pemasaran perlu melakukan penelitian pasar internasional untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen di berbagai negara. Informasi ini digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran untuk relevan dan efektif dalam mencapai pelanggan di pasar global. Selain itu, international marketing juga mengharapkan penyelesaian pemasaran untuk mencocokkan dengan kebutuhan dan budaya lokal di negara-negara target. Artinya, pemasaran perlu mengadopsi elemen-elemen seperti kesan produksi, saluran, distribusi, dan barang, Mengatasi fluktuasi nilai tukar dan menjaga keseimbangan antara daya saing dan keuntungan. Terdapat 3 strategi kebijakan harga yang umum digunakan oleh perusahaan, yaitu kebijakan harga standar atau standar adalah strategi yang biasa dipakai perusahaan yang menggunakan strategi pemasaran gue-sentrik, di mana perusahaan menetapkan satu harga yang sama untuk semua konsumen dan segmen pasar. Dalam kebijakan harga standar, perusahaan biasanya mempertimbangkan biaya produksi, margin, keuntungan yang diinginkan, permintaan pasar, dan persaingan saat menetapkan harga barang. Sedangkan kebijakan harga yang kedua tingkat biasanya dipakai oleh perusahaan yang menggunakan strategi pemasaran etnosentris, di mana perusahaan menetapkan satu harga untuk semua penjual domestiknya dan harga yang berbeda untuk semua penjual internasional, atau biasa saja diartikan sebagai strategi di mana perusahaan menetapkan 2 harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang mereka biasa. Perbedaan harga ini didasarkan pada perbedaan dalam kualitas fitur atau layanan tambahan yang disediakan dalam kebijakan harga 2 tingkat. Kegiatan produk sebagai salah satu marketing mix dalam pemasaran internasional ini sangat mempengaruhi kebijakan produk beberapa negara, memiliki persyaratan regulasi khusus terkait dengan keselamatan dan standar kesehatan labeling atau persyaratan produk lainnya, seperti pengemasan. Dalam beberapa kasus standarisasi mungkin membantunya standar internasional yang ditetapkan oleh badan khusus, sehingga memungkinkan perusahaan untuk menjual produk yang serupa di pasar yang berbeda. Namun dalam pemasaran kustomisasi, produk harus disesuaikan untuk memenuhi persyaratan dan regulasi lokal yang berlaku. Kemudian, budaya juga mempengaruhi kebijakan produk, referensi nilai, dan frekuensi estetika di seluruh pasar. Namun dalam pemasaran restorisasi, produk dapat disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan budaya dan keinginan pelanggan lokal. Selain budaya, faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam kebijakan produk pertimbangan, seperti tingkat pendapatan daya beli dan frekuensi harga dapat mempengaruhi strategi produk dalam poster dengan tingkat pendapatan yang berbeda. Produk terstandarisasi dapat dihargai lebih rendah untuk memenuhi daya beli yang lebih rendah. Namun dalam pemasaran kapasitas produk dapat disesuaikan untuk mempertimbangkan tingkat pendapatan dan frekuensi konsumen atau penyesuaian produk lainnya. Kemudian nama merek yang kuat juga mempengaruhi kebijakan produk mereka yang sudah dikenal dan dihargai di pasar internasional. Mungkin memiliki fleksibilitas untuk menggunakan strategi produksi, seringkali memiliki ciri khas dan atribut yang konsisten di seluruh pasar. Namun dalam pemasaran tersebut mempertimbangkan penyesuaian produk yang lebih spesifik untuk mencapai relevansi dan daya tarik yang lebih besar di tempat lokal. Kebijakan produk harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut secara menyeluruh agar tujuan perusahaan kita tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi sejauh mana produk harus dimodifikasi dapat bervariasi. Ini tergantung pada apakah konsumen adalah individu atau industri dan konsumen memiliki frekuensi dan kebutuhan yang unik. Modifikasi produk dapat diperlukan untuk memenuhi frekuensi dan kebutuhan khusus ini. Misalnya, dalam industri fashion, sering dimodifikasi dalam hal ukuran gaya dan warna untuk memenuhi frekuensi konsumen yang beragam. Selain itu, budaya dan lingkungan di mana konsumen individu berada
dapat mempengaruhi modifikasi produk-produk makanan dan minuman sesuai dengan frekuensi rasa bahan makanan lokal atau kebiasaan makan setempat. Selain budaya persyaratan maupun syaratan khusus lainnya juga dapat mempengaruhi modifikasi produk-produk seperti obat-obatan, kosmetik, atau perangkat elektronik.